Pada saat Ibu Sri Mulyani membuka hari pertama perdagangan Bursa Efek Indonesia di tahun 2025, sempat beliau mengatakan bahwa ya kan, beliau menginginkan nih ya, sesuai dengan headline daripada Tempo, judulnya Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin anak SD mulai belajar saham. Ya kan? Sri Mulyani meminta pendidikan jual beli saham dirumuskan dalam kurikulum. Ya, jadi anak SD diminta untuk paling tidak udah mengerti jual beli saham. Nah, cuma tidak disebutkan nih SD kelas berapa. Oke lah, katakanlah SD kelas 6. Ya. Diperkenalkan dengan yang namanya jual beli saham. Seberapa urgentkah hal ini? Ya kan? Seberapa urgentkah kita harus mengenalkan ini kepada anak-anak SD? Coba kita lihat data yang saya dapatkan nih ya, di mana sampai dengan 30 Desember, ini berita 30 Desember, investor pasar modal Indonesia mencapai 14,84 juta SID di akhir 2024. Nah, ini Anda kalau baca berita ini, mungkin Anda akan sedikit bingung ya, 14,8 juta. Bingungnya kenapa? Karena di siaran pers 27 September, jumlah nih dari Bursa Efek ya, Bursa Efek Indonesia berhasil mencatatkan pencapaian baru dalam jumlah investor saham yang telah melampaui 6 juta single investor ID. Ya, loh, ini 6 juta kata Bursa Efek, tapi di sini tertulis investor pasar modal mencapai 14,8 juta. Ini mana yang betul datanya? Nah, kalau menurut saya, yang ada di pasar modal artinya di bursa efek ya. Padahal pasar modal itu bukan sekedar bursa efek saja. Ya, ada obligasi juga, sukuk, ori, sun. Nah, kalau di pasar modal dalam hal ini bursa efek, saham, itu saya percaya 6 juta orang. Ya, nggak banyak. Ya, 6 juta orang. Dari 6 juta orang ini, kenapa kok bisa jadi 14? Nah, 14 juta ini adalah jumlah orang yang tercatat memiliki produk-produk daripada pasar modal. Jadi, sun, obligasi, ya, obligasi, sun, sukuk, ori, itu juga tercatat di sini, di SID. Cuma yang 6 juta ini SID untuk yang bertransaksi saham. Itu 6 juta. Jadi bisa kita bilang dari 14 juta ini, 6 jutanya masuk ke kolam saham, 8 jutaan itu bermain di obligasi. Seperti itu ya. Nah, dari 14 juta ini, nah ini lanjutannya, dari sisi partisipasi investor, rata-rata investor yang aktif bertransaksi ya hanya 147.000 orang per hari. Jadi yang aktif nih. Nah, saya nggak tahu ya, kriteria aktif itu apakah tiap bulan ada jual beli minimal 1 kali. Saya nggak tahu ya. Cuma kalaupun kita membuatnya itu sampai yang paling santai sekalipun, artinya per kuartal, itu dia minimal 1 kali jual beli. Nah, gitu ya. Kita sebut itu sebagai aktif per kuartal, bos. Itu hanya 147.000 orang. Kita nggak usah ngomong tiap hari dia jual beli deh, ya kan? Itu terlalu bagus lah ya, terlalu nanti jadinya parah gitu kan. Kita sebut aja yang kita bikin parameternya itu lebih longgar, yaitu minimal dalam 1 kuartal itu ada 1 kali transaksi jual beli saham. Nah, itu hanya ada 147.000 orang rata-rata. Nah, tapi kalau di sini dia bilang mencapai 147.000 per hari, ini menyedihkan. Ya, jadi artinya di saham itu rata-rata hanya ada 147.000 orang. Dari, ya kita sebut aja lah, jangan dari 14 juta deh. Ya kan nanti persentasenya terlalu kecil. Dari 6 juta aja. Dari 6 juta, ya hanya 147.000 orang yang tiap harinya itu rata-rata melakukan transaksi. Luar biasa. Ya, sedikit banget. 6 juta, 1% itu kan 60.000 ya. 1%. Berarti kalau 3%, 180.000. Ini nggak nyampe 3%-nya dari jumlah investor yang melakukan transaksi setiap hari. Nggak nyampe 3%, bos.
Nah, jadi kembali ke pertanyaan, seberapa urgentkah mengajarkan anak SD untuk mengenal jual beli saham? Sedangkan jumlah orang yang memiliki SID ya, itu hanya 14,8 juta. Seberapa urgent ini? Ya kan? Jumlah orang yang saat ini sadar bahwa butuh investasi itu hanya 14,8 juta dari 260 juta penduduk Indonesia. Hanya 14 itu ya kurang ya sekitar 5% ya. Hanya sekitar 5% orang yang sadar akan butuhnya investasi. Nggak harus ke saham, bisa juga ke obligasi ataupun reksadana misalnya ya. Dia juga akan tercatat memiliki SID. Jadi hanya 14 juta, kurang sekitar 5% dari total jumlah penduduk, luar biasa sedikitnya. Apakah urgent untuk mengajarkan anak SD untuk jual beli saham? Seberapa urgent kalau dibandingkan ini? Ya, jumlah UMKM Indonesia di tahun 2024 mencapai sekitar 65 juta unit. Artinya ada sekitar 65 juta orang yang menjadi UMKM di Indonesia. Jumlah ini sekitar 30% lebih dari total penduduk, 260 juta. Ya. 25%, ya, sekitar 25%. 65 juta ini belum tentu semuanya mengerti yang namanya pembukuan. Belum tentu semuanya mengerti. Ya. Justru menurut saya yang jauh lebih urgent untuk diajarkan kepada anak-anak SD itu adalah pengenalan terhadap pembukuan. Saya sejak SMP kelas 2 itu sudah diajarkan yang namanya pembukuan. Jadi waktu itu diajarkan debit kredit ya, jurnal umum. Jadi bagaimana kita mencatat transaksi ke dalam jurnal ya. Jadi kalau Anda lihat proses daripada pembukuan itu kan, bukti transaksi kita masukkan ke jurnal, dari jurnal kita masukkan ke buku besar. Dari buku besar kita jumlahkan neraca saldonya berapa, kalau ada penyesuaian kita bikin penyesuaian, barulah kita bikin laporan keuangan. Ini saya pelajari di SMP. Pada saat itu saya merasa apa-apaan, ini ngapain harus belajarin ini gitu kan. Begah saya. Tapi sekarang saya betul-betul merasakan sisi positifnya di mana ketika saya mempelajari itu sejak dini yaitu SMP. Itu manfaatnya banyak. Anda sebagai UMKM perlu yang namanya pembukuan, perlu tahu yang namanya aset, perlu tahu yang namanya kewajiban, perlu tahu yang namanya modal, perlu tahu yang namanya laporan laba rugi, laporan cash flow, ya kan, neraca. Anda harus tahu itu kalau mau jadi UMKM. Kalau mau trading saham, paling sederhana, pengenalan untuk orang jual beli saham adalah mengetahui perusahaan mana yang sebaiknya dibeli dan mana yang tidak. Berdasarkan apa? Laporan keuangan. Berarti ujung-ujungnya dia harus mengerti yang namanya pembukuan. Akuntansi dasar. Ini akuntansi dasar. Ya. Saya sudah mempelajari ini di SD. That's why ketika SMP pun, saya mempelajarinya di SMP. Maka ketika SMA saya ya nguap-nguap aja ketika ada pelajaran pengantar akuntansi. Gila lu, kita udah SMP ini udah digembleng habis-habisan. Waktu kuliah pun sama. Semester 1 ada mata kuliah pengantar akuntansi. Ya kami yang dari satu sekolah di kampus itu cuman ole-ole aja. Di kelas itu ya dibilang kita nggak mendengarkan dosen ngomong apa karena ya itu kita udah pelajari ketika SMP, bos. Dan sampai hari ini saya masih merasakan manfaatnya dari mengerti pembukuan itu. Menurut saya ini justru yang harus dikenalkan kepada anak-anak SD. Minimal dapat uang jajan dicatat, ya kan? Terus dia belanja apa dicatat. Ini akan berguna untuk mencetak entrepreneurship, untuk mencetak wira swasta baru.
Bukankah investasi itu dilakukan ketika sudah ada income sudah menyelesaikan semua kewajiban, masih ada sisa, barulah kita bicara investasi. Kan seperti itu. Bullshit lah ibaratnya setiap kali kita dapat income, kita sisihkan dulu ke investasi. Itu bullshit kalau saya bilang. Omong kosong, sulit untuk dilakukan. Ya. Jadi yang pertama kali, yang paling urgent itu bukan pengenalan terhadap jual beli saham, tapi pengenalan terhadap akuntansi sederhana, basic akuntansi. Itu, kita nggak usah bicara akuntansi versi Robert Kiyosaki, di mana rumah yang kita tinggali itu bukanlah aset, itu udah terlalu advance, ya kan? Banyak orang yang masih otaknya itu nggak nangkep gitu kan, wah masa rumah yang kita tinggalin itu bukan aset ya kan gitu kan, itu perdebatan masih. Kita bicara akuntansi basic saja ya kan, bukti-bukti transaksi kita catat di jurnal, buku besar, kemudian masuk ke neraca supaya apa, bisa membekali para anak-anak ini untuk menjadi wira swasta ya kan, untuk menjadi pebisnis, tahu cash flow itu seperti apa. Karena kita sama-sama tahu banyak bisnis-bisnis besar yang akhirnya tumbang bukan karena produknya jelek, ya kan? Bukan karena marketingnya jelek, bukan karena cara meng-create produknya yang jelek, bukan karena manajemennya yang jelek, tapi karena dia tidak bisa menghandle cash flow. Orang terkaya di Hong Kong, Lee Ka-shing, itu dia bilang, yang paling penting adalah cash flow. Cash flow Anda itu adalah nafas Anda, aliran darah Anda. That's why dia bisa melewati berbagai macam krisis keuangan, survive dan tambah jaya. Itu salah satu pebisnis. Ya, Anda bisa tanya pebisnis lain betapa pentingnya cash flow. Bagaimana seorang wira swasta itu bisa mengetahui cash flow-nya berapa kalau dia tidak mengerti pembukuan sederhana. Itu. Simpelnya, gimana mau bikin SPT kalau pembukuan sederhana aja nggak bisa. Padahal di SPT itulah neraca kita. Neraca dan laporan laba rugi kita. Itu yang lebih urgent. Bisa-bisanya ngajarin saham dulu. Makanya saya kurang setuju ya kalau anak SD itu diperkenalkan dengan jual beli saham. Justru kalau ke anak saya sendiri, yang saya perkenalkan itu bukan trading sahamnya atau jual beli sahamnya. Enggak. Yang saya kenalkan pertama kali untuk bersinggungan dengan dunia saham adalah ilmu statistik atau probabilitas. Bukan jual beli saham, tapi ilmu statistik, probabilitas. Itu jauh lebih penting daripada mengenal jual beli saham. Jadi probabilitas, statistik, dan pengantar akuntansi. Itu yang saya akan ajarkan kepada anak saya. Karena ini basicnya. Dari basic kalau dikuasai, itu you mau kemana aja yang berhubungan dengan angka dan uang, masuk Pak. Masuk. Nah, saya nggak tahu menurut Anda gimana. Apakah anak SD ini perlu sejak dini diperkenalkan dengan yang namanya jual beli saham? Atau Anda setuju dengan saya malah di mana pengantar akuntansi perlu, statistik probabilitas itu perlu? Saya pengen tahu, ibaratnya kira-kira lebih banyak mana nih orang yang setuju dengan anak SD diajarkan saham atau diajarkan yang tadi saya udah sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.